Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman pencinta kopi penunggu. Di samping saya telah hadir cewek cantik ya, menjadi narasumber tentang mistisisme dan logika. Sebelum kita lanjut obrolan kita malam ini, mungkin alangkah baiknya adik perkenalkan diri dulu, siapa dan dari mana. Silakan. Nama saya Taramolo, alamat Kota Batu. Alamat Kota Batu. Adik aktivitasnya hari-hari apa? Kuliah. Iya, Oh, kuliah. Tentang mistisisme itu sendiri bagaimana menurut adik? Tentang yang bersifat rasional Iya. dan gaib yang tidak bisa dapat masuk di akal. Iya, sesuatu gaib yang kadang tidak bisa diterima oleh akal ya. Ya, terus kemudian hubungannya dengan ya logika, karena ada orang yang berpikiran bahwa itu adalah nyata, artinya terjadi. Sulit diitukan di logika, itu tidak Sulit untuk iya, dipadukan ya. karena itu tidak nyata. Iya, karena memang ya, hal gaib. Karena orang yang tidak paham tentunya berpikiran bahwa orang yang cerita tentang ini itu mungkin hanya halusinasinya saja dia, khayalannya dia, yang ya, iya, karena ya seperti itulah kehidupan, ada yang nyata dan ada yang tidak. Mungkin ada yang punya pengalaman yang mungkin bisa kita berbagi sama teman-teman di rumah, kejadian-kejadian gaib atau yang lain lah. Karena waktu SD SD ya, kejadiannya SD. dapat rasa waktu kelas 5 SD. Wah, 5 SD sudah merasakan seperti itu. Yang pas yang merasakan itu di pramuka, Kegiatan pramuka ya, iya. pramuka di baru. Ya karena pramuka itu kan biasa di alam terbuka ya. Dapat rasa itu kan di pramuka. Lalu habis itu yang ada banyak kegiatan itu baru banyak orang di perkemahan. Jadi di perkemahan itu semua orang banyak juga yang merasakan kerasukan, bukan cuma Oh begitu ya. Jadi peserta lain juga bisa merasakan iya. kerasukan seperti itu ya. Dan di situ para semua tidur, baru dapat rasa yang sotako semua yang menangis begitu. Jadi langsung bapak Pendina, baru ada bilang sudah merasa tanda-tanda seperti itu ya. Yang sotako kan kalau pertama mau dapat rasa begitu, rasa takut sekali, yang jantung itu yang Iya, berdebar ya. kuat sekali, baru Ya, seperti rasa-rasa sama suka menangis begitu. Pas kalau ada orang yang mau panggil sudah nak sadar Oh, begitu. sudah tidak menyerah. Tindakan dari pihak pramuka sendiri ya, pembina Kan di situ biasa diobati dengan ya, cara apa? yang orang mau baca ayat kursi. Ya terkadang memang orang kerasukan itu karena pikiran kosong. Iya. Kan di Dan memang awalnya kita terbuka, jadi cepat sekali. yang di pramuka itu kan banyak orang, jadi orang itu buang darah itu Oh begitu. di got baru di tempat perkemahan itu memang rawan yang banyak Orang bilang angker ya, angker ya. kan di tempat perkemahan itu ada kuburan massal, jadi Jadi memang tempatnya mereka ya. Jadi ketika kita tidak berbuat yang macam-macam, berbuat senonoh ya mereka akan mengambil. Adik berapa bersaudara? Dua. Dua bersaudara.
Kalau adik aman-aman saja. Ya, Adiknya. Terus pengalaman lain kira-kira? pas SMP itu sih masih tahap branding. Oh, SMP enggak pernah merasakan kerasukan. Baru SMA juga. SMA aman. Berarti SD kerasukan, SMP aman, SMA aman, nanti kuliah. Nanti kuliah ulang. Lumayan lama juga, berapa tahun nanti baru bisa terjadi lagi ya. Terus kejadian waktu SMA, waktu kuliah pertama terjadinya itu terjadi pertama pengkaderan. pengkaderan ya, pertama masuk kuliah ya. Pengkaderan itu di suatu tempat yang di hutan-hutan. Di hutan juga. Ya, di hutan juga. Jadi otomatis kan baru di situ kan mau lewat air di mau ke iya. pengkaderan. Baru yang lalu itu karena ada kampus, baru ada balai di tempat pengkaderan. Yang balai di tempat pengkaderan itu pas maghrib. Maghrib, Ya, iya. pas maghrib. Jadi ada lewat air, dia itu otomatis kan di air itu. Lewat sungai ya? Yang banyak yang penghuni. Ya. Jadi pas sampai di tempat pengkaderan itu sudah malam pertama itu jam 8 malam terjadi yang sudah rasa yang so takut kan di situ ada tenda panitia, tenda peserta. Ya. Baru karena itu mau pergi di tenda panitia karena di situ yang memang dapat rasa sekali dia Auranya lebih keras di situ ya. Di situ yang memang dapat rasa sekali dia yang takut, yang suka menangis. Tapi pas di tenda peserta itu Udah sadar lagi. nggak mau dapat rasa anaknya itu cuma yang mau di tenda panitia itu yang ada tabe yang terjadi begitu yang kerasukan pas di tenda panitia. Pas sok sadar orang bawa di tenda peserta. Setelah sadar ya. Sadar. Karena kan Taran mau lama di tenda panitia itu kan. Karena awalnya lebih ada rasa lebih keras di situ ya. Yang memang menakutkan. Adik bisa melihat secara kasat mata bahwa ada sesuatu gaib atau hanya merasakan? Hanya Merasakan ya. Kalau adik merasakan seperti ada sesuatu yang gaib, respon pada tubuh itu seperti apa? sudah mau menangis itu baru Tiba-tiba rasa ingin menangis ya. menangis memang Menangis tanpa sebab. yang batarnya kuat sekali baru semua tutup mata itu sudah sering mau buka-buka di mata karena rasa itu yang dorongnya membuka kamar itu. Ketika matanya adik mau ditutup, seolah-olah yang gaib itu ingin merenggut badannya adik ya, seperti ingin dikuasai Kalau oleh. mau buka mata itu rasa yang siksa sekali mau buka mata. Oh begitu ya. Jadi itulah teman-teman ya. Kadang orang punya pengalaman yang lain tentang ketika dia kesurupan. Nah, kalau adik ini Tara ya, seperti itu yang dia rasakan. Ketika rasa kesurupan itu sudah mulai menguasai tubuhnya dan ingin menutup matanya. Nah, ketika matanya mau terpejam, seolah-olah gaib itu ingin merenggut badannya dia. Ya, entah mungkin saudara-saudara teman-teman lain mungkin punya pengalaman yang berbeda. Tapi ini kejadian yang terjadi pada di Tara. Terus ketika sadar dalam kesurupan itu, ada perubahan tidak itu? Misalnya biru atau apa? Sakit badan, lemas ya, seperti habis kerja berat. Padahal sudah dikuasai oleh gaib untuk tubuh ini ya, semacam dibebani oleh mereka ya. Tubuh itu memang lemas sekali, yang boleh mau gerak itu sakit sekali sama badan. Terus ketika sadar sendiri atau ada yang mengobati? Ada yang mengobati ya. Dorang panggil nama baru
kan ada yang coba obat tuh, baru orang dia cerita dan pas tanah sadar orang bercerita kamu tahu itu setiap mau ramas di dada begini obatan dia kuat sekali, baru kaki pegang bagian dada dan kaki yang tidak bisa sentuh ya. Di situ Tara merasakan kesakitan yang teramat sangat ya. Terus kejadian-kejadian lain selain kegiatan di Sanggar Pramuka, kalau di rumah kira-kira di rumah aman-aman saja, nggak pernah terjadi ya? Sering terjadi ya, di rumah. Di rumah itu kan di rumah mau tidur malam gitu, mau tidur malam itu kalau semua tidur sudah semua rasa takut nak mau tidur pun karena semua takut gitu, semua rasa-rasa suka yang mau keluar dari rumah dan mau tidur begitu. Iya. Lantaran suka kok. Iya. Padahal di rumah sendiri. Iya. Iya. Terus orang tua tahu tidak apa yang Anda rasakan ketika hal seperti itu, ingin kabur, ingin apa? Iya tahu. Terus sikap orang tua? Yang semua baca-baca. Iya betul. Pokoknya mama semua sering membaca ke ayah dan sering membaca ayat kursi baru usul bau doakan. Iya. Terus adek satu kamar dengan adek nggak takut? Tidak tidur sendiri. Oh tidur sendiri. Nanti pas di sini pas kan di sini ada kontrak rumah. Oh kontrak rumah. Jadi ada orang ada tiga sama-sama kontrak di rumah itu. Baru orang tiga itu selalu udah merasa hal yang sama. Sensitif juga ya, cuman versinya beda. Ya, kalau yang satu yang tamak satu dia cuma selalu dapat mimpi, begitu dapat mimpi. Baru yang tamak satu ini misalnya kalau Tara mau kerasukan begitu, dia yang sama takut baru dia lagi yang babat tarinya. Lucu juga ya. Perkumpulan orang-orang yang kesurupan satu kamar, satu rumah, orang kesurupan semua. Tapi yang satunya tidak jaga kesurupan itu cuma mimpi yang hal-hal lewat mimpi ya. Nggak lewat mimpi yang orang mau tahu semacam dicekik ya. Cekik baru yang orang mau pokoknya menakutkan yang sampai dia mau tidur dia takut dan mau tidur sendiri, jadi mesti ada tamu sendiri. Orang tiga itu mau tidur sama-sama sama. Terus masih tetap bertahan ya, baru bertiga satu rumah tanpa ada mungkin orang bilang dukun kah atau aku bersihkan rumah, tetap bertahan, mantap luar biasa, harus punya keberanian. Saya dengar adik ini punya kelebihan dan hobi menari ya. Nah, antara hobi menari dengan suka kesurupan. Nah ini bagus ini. Kalau pada saat menari pernah nggak kesurupan? Jangan sampai gerakannya sudah berbeda di luar dari konteks yang guru ajarkan. Tidak, kan lalu itu ada kegiatan inaugurasi. Kegiatan apa? Inaugurasi. Inaugurasi. Ya. Baru kan itu selalu latihan. Baru kan tema yang kurang ada ambil itu Dayango. Dari keluarga. Oh tarian Dayango itu bersifat ritual ya. Nah, ini menarik sekali ya, karena itu sesuatu yang sensitif, karena upacara adat segala macam ya. Tentang pengobatan. Baru kan di situ latihan sampai malam itu, jadi pas di situ pas pulang dari tanpa latihan itu pas pas sampai di kos semua tidur itu sedang dapat tidur lantaran semua takut lantaran kan dari latihan itu semua dapat rasa tapi masih jaga lawang-lawang gitu, masih mau dapat lawang dan nanti di rumah baru terjadi kesurupan. Bukan main, itu sesuatu yang luar biasa sebetulnya ya. Terus sampai detik ini
masih merasakan hal-hal yang gaib tidak? Artinya ketika adik ingin menuju ke satu tempat, entah bisa melihat sesuatu yang gaib di luar sana ataupun merasakan. Kalau yang mengkapi di tanpa-tanpa yang memang yang itu pun dapat rasa, kalau ada yang itu pun dapat rasa itu. Seperti apa yang dirasakan? Rasa takut, Pertama rasa takut, rasa ya. takut, baru tangan itu langsung Kram. baru yang basuhan itu sekali kaki dan tangan. Ketika yang hal yang gaib itu ingin menguasai tubuh atau masuk ke dalam tubuh, ini mungkin teman-teman juga ingin tahu ya, kira-kira orang kalau kesurupan seperti apa? Apakah tiba-tiba langsung plak teriak kesurupan atau ada tanda-tandanya misalnya? Masih gelisah Gelisah, ya. gelisah masih yang berubah, yang badan itu mulai yang ada yang ubah rasuki itu. Baru terang semua lawan, tapi tidak berapa lawan, terus dia mau rasuki, jadi sudah terang nak menyadarkan diri. Selain kegiatan menari di kampus, aktivitas kampus yang lainnya, apa adik masih sering merasakan kesurupan? Ya, kan lalu itu Ada mata kuliah. Jadi pas itu dosen itu yang tahu ada yang Oh, dosen yang paham tentang bisnis itu sendiri ya. Bagus. dia tahu itu. Orang yang paham ya. Baru kan itu ada presentasi. Presentasi pas maju presentasi dia berbuka balik panahnya yang lain itu pas dosen ini ya. Iya, pas Tara duduk dia bilang Tara berbuka itu hitam semua kata. Dosen melihat Tara seperti ada sesuatu yang lain ya. Baru dia bilang dosen itu bilang Tara dapat rasa sakit Tara belakang ini. Memang itu dapat rasa. Tara dapat Dosen bilang seperti itu. Ya, itu Tara dapat rasa itu. Habis itu dia bilang, oh ya, dia bilang nanti habis do mata kuliah ini baru dia mau itu lah. Coba untuk mengobati ya. Mengobati begitu. Habis itu kan so duduk begitu, so baku-baku saya duduk sama-sama, tapi perasaan itu memang takut sekali, baru suka menangis, memang takut sekali begitu. Jadi habis itu ibu yang dosen itu dia so pamit, dia bilang sini, dia datang ibu, dia sudah dekat lagi. Habis itu sudah so Tara itu sudah nak ngerasa, so nak menyadarkan diri baru langsung sering tahu apa-apa baru habis Tara baru tambang lagi dan peran tiga yang satu rumah. Ya, peran tiga itu sama ada Di kesurupan di dalam mata kuliah itu. Di mata kuliah ya. Itu apa yang ibu dosen ibu bapak ibu dosen apa yang ibu dosen lakukan? Diobati. Pengobatannya apakah dengan air atau bagaimana sampai air bisa merasakan sudah baik? Kan di situ ada obat tuh lama sekali, ada sadar 4 jam. 4 jam baru sadar. 4 jam baru ada sadar. 4 jam memang bagus sekali badan itu. So tak ada apa rasa itu kan so lama sekali. Hanya lemas ya. So lama sekali kan rasakan itu baru kuat. Ada ibu dosen ada air baru dah baru ada yang dia ada baca-baca. Ada obat dia baca doa. Tanggapan teman-teman sekitar
tentang apa yang adik rasakan, apa yang adik alami. Kira-kira teman-teman punya rasa khawatir, takut jangan sampai boncengan di motor atau lagi berdua. Yang selalu jalan kanan itu tamang-tamang yang takut memandaikan dan drama ini ada setan yang takut banget pangan apa gitu yang orang takut mau kan kalau itu jadi daun pada mak pekos kan kalian takut mau tidur di rumah. Baru pas tuh di kos itu ada tabeking lagi begitu jadi otomatis orang takut yang drama itu orang nggak usah menatap tidur sini orang takut mau menanam tidur sini dari kaget yang kerasukan orang. Jadi yang tamu-tamu yang baru yang lain orang bilang drama ada bebeking. Iya, orang yang tidak paham punya berpikiran seperti itu. Bebeking supaya nambah akal gitu yang orang kembali ke logika. Iya. Karena orang tidak percaya ini mengada-ada saja ini. Halusinasi, perasaan. Pas sadar itu yang orang mau gara-gara apa nggak tadi coba apa beking begitu gara-gara begitu. Karena kami cuma yang di posisi itulah nggak disumpah-sumpahin, mudah-mudahan kalian merasakan ya. Cuma di posisi kita kalau bagaimana jangankan teman di sekitar, kalau cowok yang sampai cowok enak tidak merasakan seperti ini, karena ada orang yang punya pemahaman, pemikiran atau keinginan. Ada orang yang punya keinginan, dia ingin melihat tentang yang namanya gaib. Jadi ketika mereka akan menuju ke suatu tempat dan mereka lihat ada gaib di situ, dia bisa hindari, jangan lewat sana, jalan lain kita pakai. Ada juga orang yang tidak suka, ya, memang tidak suka karena biar dia ada di samping saya bodo amat lah istilahnya. Saya tidak tahu dia ada di situ. Jadi orang kadang berpikir ada yang suka, ada yang tidak. Nah, kalau ada suka tidak? Kalau ada mau istilah jalan yang sudah boleh masalah alam sedikit, kalau buka pergi-pergi di tempat-tempat yang bikin takut yang angker-angker ya. Yang sudah boleh semua langsung takut. Sebenarnya ini mau jadi begini malah sudah takdir. Jadi mau yang beragam kan, yang orang kan ada yang kalau kan ada seluruh jalan itu beragam, ada yang coba ikut yang jalan iya. itu para uang ada yang jalan. Oh, ada yang menilai bahwa di tubuhnya Dek Tara ini ada yang ikut. Sosok apa ini? Perempuan. Sosok perempuan ya. Dan adik merasakan itu betul? Ya karena kan setiap KBK yang kesurupan kayak itu yang model perempuan yang jelas istilahnya yang dampingi ya. Kalau yang dampingi bagus-bagus tidak apa-apa lah ya. Kalau yang sesuatu yang mengerikan atau bikin kita lepas kontrol untuk sesuatu yang tidak baik, yang siapa yang bilang gitu? Oh, orang kan orang pintar yang tahu yang bagian itu dia bilang ada yang sosok perempuan yang mengikuti ya. Terus ketika tahu ada yang mengikuti sosok perempuan, orang tua tahu nggak? Iya. Terus tindakannya orang tua, apakah cari orang pintar juga bagaimana supaya yang mendampingi adik ini menjauh lah? Yang selalu yang masih yang suruh obat-obat itu yang orang tahu yang mesti ambil yang jabat sementara proses. Kalau sekarang yang adik Tara rasakan, sosok perempuan itu ada nggak?
takut mau bilang ada atau tidak. Bisa dibisik-bisik mungkin. So, Oke. Adek kan punya kelebihan bisa merasakan, toh. Kadang ketika ada pengobatan, orang itu ketika ingin mengobati seseorang untuk menelusuri apa yang terjadi sama pasien misalnya itu yang lagi sakit dalam hal gaib ini tentunya kadang butuh wadah. Entah wadah itu dimintai keterangan tentang apa yang terjadi di sosok pasien yang sedang diobati, atau tubuhnya adik dipinjam untuk masuk ke dalam tubuh adik sambil diobati pasien yang ada di samping. Bisa nggak? Pernah nggak menjadi wadah? Nggak pernah menjadi wadah. Seperti penjelasannya adik tadi, ada sosok perempuan yang mengikuti adik. Kira-kira ada nggak sekarang? Ada. Apa yang dia rasakan? Nenek yang rasakan itu yang mengikuti adik bisa ditahu, bisa dirasakan. Misalnya sosok yang mengikuti adik kan ya, sosok nenek misalnya. Terus bisa saja sosok gaib yang mengikuti adik itu punya respon yang kurang baik terhadap tubuh adik dengan terhadap ruang lingkungan sekitar sini. Misalnya ya, sosok yang mengikuti adik itu adalah sesuatu yang negatif. Kemudian di sini omongnya positif. Tentu ada dampak yang terjadi sama nenek yang di belakang. Adik bisa merasakan tidak apa yang nenek itu rasakan? Misalnya, ayo pulang Jo, cepat Jo, maksudnya panas atau apa segala macam. dia sampai itu kan ada berapa orang penuh. Oh Masih iya. dapat kontrol. Perlawanan itu ada ya, ada rasa. Cuma adik Kalau bisa dah kendalikan. kalau tidak punya dapat dia berarti yang Terus merongrong yang supaya menjauh. Pernah tidak adik merasakan nenek itu jauh dari tubuhnya adik? Entah ketika sedang beribadah, zikir, atau hal-hal lain. Mau tidur itu sambil duduk, lalu pas tidur itu ikutin juga Ayat suci Al-Quran. jadi di situ yang kita tidur kalau nak mau Ketika ambil air wudhu, nenek itu menjauh. Berarti itu sebetulnya suatu jawaban. Toh, dimanapun adik berada harus bersuci. Jadi ketika nenek itu ada, sebetulnya itu ada kesalahan adik sendiri. Karena tidak ingat bahwa itu harus dilakukan. Terus kira-kira pengalaman tentang nenek itu sendiri ada untungnya tidak buat adik? Misalnya itu biasa apa namanya ya? Mau dibilang pendamping gimana ya? Seharusnya kalau pendamping itu adalah sesuatu yang baik dan adik bisa merasakan ada interaksi dengan nenek itu. Misalnya adik bisa merasakan sebetulnya adik bisa dijaga. Ada sesuatu yang tidak baik di satu tempat, ada yang ke sana, bilang tidak ada tidak, atau artinya kesimpulannya cuma yang selalu takut kesimpulannya tidak ada manfaatnya nenek itu ya, cuma selalu bikin merugikan ya. Ada usaha-usaha lain untuk bagaimana supaya nenek yang di belakang itu bisa menjauh? Sudah pernah dicoba? Melawan? Sampai kapan melawan? kan masih sementara Proses pengobatan.
boleh tahu pengobatannya kayak apa itu? Supaya mungkin teman-teman di rumah sana ada handai orang teman keluarga yang punya kejadian dan pengalaman yang sama seperti adik, ternyata ada pengobatannya supaya hal yang seperti adik rasakan itu tidak terjadi lagi. Kira-kira bagaimana pengobatannya? Ini pengobatan apa ini untuk menghilangkan kebiasaan kesurupan atau menghilangkan nenek yang ada di belakang? Dua-duanya tentunya. Dan mungkin yang kebiasaan itu kan dari orang Jawa. Terus pengobatannya bagaimana? Kan kalau ada pulang, Ya pulang ke Bapang Babu ya. jadi itu kayak itu selalu dimandikan baru Dimandikan? Yang memandikan itu apa? Dukun, ya, ulama, atau ustadz kah? Atau apa? baru habis itu dirukyah, Dirukyah. baru sementara proses mandi itu kok cara mudah rasa itu yang membawa Ketika dimandikan. dan itu perasaan Beda dengan mandi Iya, biasa. biasa. Nah, ini memang seperti Iya. kedinginan menggil sama sekali. Itu yang hilang, baru mudah rasa nyaman sekali. Yang sudah ada yang baik Baik. Sampai saat ini kira-kira ada rasa plong atau bagaimana pendapatnya Ade lah tentang apa yang Ade rasakan? Artinya pengalaman ini ya mungkin semacam nasihat, bisa dikatakan seperti itu, atau saran ketika menghadapi hal-hal yang seperti ini. orang banyak istighfar. Banyak istighfar ya, jangan kosongkan pikiran ya, Baru selalu mendekatkan diri pada Allah. baru lawan orang baik itu orang mesti lawan supaya orang tak seenaknya baik itu orang begitu. Tapi ada ini tukang siksa melawan Siksa malam itu ya. Ya kayaknya Adik sebetulnya sudah dapat kunci jawabannya, yaitu tetap jangan mengkosongkan pikiran atau zikir kebiasaan seperti apalah. Kemudian mensucikan diri dengan berwudu, jangan dilupakan itu, karena Adik sendiri merasakan kan ketika hal itu Adik lakukan, yang di belakang pun berlalu. Jadi kesimpulan pada obrolan kita malam ini yaitu bahwa agar kita terhindar dari yang namanya kesurupan, yaitu seperti yang narasumber jelaskan tadi berdasarkan pengalamannya adalah jangan mengosongkan pikiran, dan itu memang kadang sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Kita harus fokus bahwa zikir itu selalu kita lakukan. Iya. Jika ada teman kopi penunggu yang punya saran, bisa sertakan di kolom komentar ya. Mungkin pada season berikutnya akan dijawab langsung oleh narasumber berikutnya ya. Jangan lupa teman-teman setia kopi penunggu, bisa mungkin disampaikan kepada teman-teman dekat tentang pembicaraan dan obrolan kita di kopi penunggu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton kopi penunggu, like dan subscribe. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.